rekan-rekan muda sekalian, kalau bicara soal pekerjaan baik tuh rasa-rasanya semua agama itu mengajarkan hal yang sama ya. Tidak perlu jadi orang Kristen pun kita pasti akan diminta untuk melakukan pekerjaan baik. Siapa sih orang tua yang ingin anaknya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk atau hal-hal yang buruk? Kan pasti enggak. Ya pasti orang tua ingin anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan meskipun orang tuanya punya profesi sebagai pencuri atau mungkin perampok sekalipun atau koruptor sekalipun, pasti ya dia inginnya sih anaknya jangan ikut-ikutan. Kalau bapak merokok, ya kamu jangan merokok, begitu kan? Jadi pasti sejelek-jeleknya orang tua, kalau bisa kamu jangan seperti saya lah, begitu kan? Kamu kalau bisa lebih baik dari saya. Jadi orang baik, kerja yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi melakukan pekerjaan baik atau melakukan perbuatan baik itu adalah bagian dari kehidupan manusia, menjadi sisi-sisi dalam kehidupan manusia, semua orang yang sebetulnya kita rindukan ya, yang dirindukan untuk bisa dikerjakan. Bayangkan kalau semua orang melakukan pekerjaan baik, pasti kehidupan kita jadi lebih baik. Nah, kenapa sih orang tuh bisa melakukan pekerjaan baik? Itu pertanyaannya ya. Kalau ternyata tidak harus jadi Kristen pun, orang bisa jadi baik. Tidak harus jadi Kristen pun, orang bisa melakukan pekerjaan baik. Terus, apa keunikannya iman Kristen? Begitu. Kita melihat teman-teman kita yang beragama lain yang bukan Kristen juga baik. Ya, kita melihat bahkan kadang-kadang yang agama lain lebih baik dari yang Kristen. Ya, paling sederhana aja ya. Dulu kan saya pernah ngajar di SD ya. Saya kan dulu pernah jadi guru agama di SD. Justru murid-murid saya, mungkin ada di antara kalian, ada yang jadi murid saya, apa enggak, saya nggak tahu ya. Mereka yang agamanya bukan Kristen, catatannya rapi sekali. Ya, mereka yang agamanya bukan Kristen, justru perilakunya juga sopan, baik, begitu. Justru kadang-kadang yang anak-anak Tuhan, yang mengaku Kristen, yang tahu kebenaran, catatannya berantakan, tidak tertib, ya kan, ikut pelajaran juga asal-asalan. Jadi, apa sih sebetulnya pentingnya menjadi Kristen begitu? Karena semua agama pun mengajarkan yang baik, bahkan kadang-kadang mempraktekkan yang lebih baik. Nah, saudara, satu hal yang perlu kita sadari di awal, mengapa semua orang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik secara natural, ya. Pertama-tama yang kita perlu pahami adalah kebenaran firman Tuhan. Contoh di dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian, saya ajak kita membuka kitab Kejadian ya. Ini pemahaman yang basic banget, cuma orang kadang-kadang kurang terlalu teliti untuk membaca Alkitab sehingga kadang-kadang bingung-bingung kenapa ya ada orang bukan Kristen itu kok bisa baik ya. Nah, ini contohnya Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat bahwa dari ayat firman Tuhan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya gambar dan rupa Allah apa ya, Pak Cahyo? Ya, sederhananya ya, salah satu pengertiannya itu gambar dan rupa Allah itu artinya manusia itu adalah cerminan Allah, pantulannya Allah, bayangannya Allah. Jadi kalau kita bercermin ya, pasti kan di cermin muncul bayangan kita kan, dan bayangan kita pasti akan mirip kita, pasti akan menyerupai kita. Jadi bayangkan seandainya ternyata Pak Cahyo bercermin nih, yang muncul di cermin wajahnya Brad Pitt, wah itu kan jauh sekali ya. Ini cerminnya yang rusak atau sayanya yang sedang terjadi sebuah error ya di pikiran saya. Masa yang bercermin Pak Cahyo yang muncul gambarnya Brad Pitt atau Son Joong Ki, wah itu kan nggak nyambung sekali. Nah, kalau saya bercermin, pasti yang muncul ya wajahnya saya, begitu ya, wajahnya Pak Cahyo. Jangan muncul wajah yang lain, itu horor sekali, begitu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita ini cerminannya Allah, kita ini pantulan Allah, refleksinya, refleksinya Allah. Nah, jadi seperti apa Allah, manusia diciptakan seperti itu. Jadi misalnya itu suci, maha suci, maka manusia dalam keterbatasannya sebagai ciptaan mewarisi sifat-sifat kesucian.
Kalau Allah itu, nah, bahwa Allah itu adil, pasti manusia itu sebagai makhluk terbatas tetap memiliki suatu perasaan keadilan. Allah itu apalagi ya, Allah itu berkuasa. Nah, maka manusia pun sampai batas tertentu dikaruniai kekuasaan untuk menguasai ikan-ikan di laut, menguasai burung-burung di udara, menguasai ternak, menguasai seluruh bumi, menguasai segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi seperti apa Allah itu tercermin atau terpantul dari sifat-sifat manusia yang diciptakannya. Nah, saudara, jadi kita tahu ya sekarang ya, itu sebabnya semua manusia, apapun agamanya, itu memantulkan sifat-sifat Allah, ya, termasuk sifat-sifat baik. Kan Allah itu baik, Allah itu maha baik. Maka ketika Allah menciptakan manusia, pasti manusia juga punya sifat baik, karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Nah, jadi sekarang kalian mengerti ya, ini kebenaran Alkitab yang menyatakan demikian. Jadi kalian nggak usah bingung kenapa ada orang-orang apapun agamanya, meskipun bukan Kristen, tapi sifatnya baik. Nah, karena Alkitab mengajarkan manusia itu gambar dan rupa Allah, manusia itu cerminan Allah, manusia itu mewarisi sifat-sifat baiknya Allah. Nah, tapi kan itu di Kejadian 1 ya. Nah, di Kejadian 3, Kejadian pasal 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia melanggar firman Tuhan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya ketika manusia melanggar firman Tuhan? Itu seperti cermin yang retak, ya, cermin yang hancur. Bukan hanya retak ya, hancur, berkeping-keping malah. Jadi ketika kita sekarang bercermin, yang kita lihat bukannya gambaran wajah kita lagi, tetapi yang kita lihat, coba kamu bayangkan ya, kamu bercermin di cermin yang sudah hancur. Apa yang kamu lihat? Wah, wajahmu akan terpotong-potong, terbelah-belah, tidak utuh lagi. Nah, demikian juga ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, sebagai cerminnya Allah, kita itu pecah begitu, ya. Kita tidak lagi bisa mencerminkan seperti apa Allah itu. Dulunya di Kejadian pasal 1, di Kejadian pasal 2, kita bisa mencerminkan seperti apa Allah itu. Allah itu baik, maka manusia pun baik. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, cerminnya pecah, ya. Sehingga sekarang kita tidak lagi bisa mencerminkan seperti apa Allah itu. Tapi masih ada sisa-sisanya, ya, masih ada sisa-sisanya gitu, ya. Kan namanya cermin pecah kan pasti masih ada potongan-potongan cerminnya dong. Jadi kita masih bisa melihat, ya, minimal dari potongan cermin itu, kalau kita melihat wajah kita misalnya ya, wah, masih ada sepotong nih nyempil, kita masih bisa melihat hidung kita, meskipun hidungnya kelihatan cuma lubangnya doang begitu. Tapi matanya nggak kelihatan, kupingnya nggak kelihatan, karena cerminnya sudah pecah. Yang kelihatan cuma lubang hidungnya begitu. Nah, demikian juga manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia seperti cermin yang pecah. Dia seperti cermin yang tidak lagi bisa memantulkan gambar Allah dengan sempurna. Sehingga dia akhirnya mungkin hanya bisa menyisakan sedikit saja sifat-sifat Allah. Nah, karena itu, apapun agamanya, orang masih menyisakan sedikit sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah sifat baik. Makanya kita bisa melihat ya, ada orang agama ini baik, agama itu baik, agama ini baik. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun masih ada sisa-sisa kebaikannya. Karena apa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, saudara, jadi sekarang anak-anak mengerti ya, kenapa kita bisa melihat ada orang baik di seluruh dunia, apapun agamanya. Karena mereka itu masih memantulkan kebaikan dari penciptanya, meskipun cuma sisa-sisa, meskipun cuma sedikit, gitu ya. Tapi kita masih bisa melihat tuh kebaikan-kebaikan di sana sini, ya. Kita masih bisa melihat ada perasaan keadilan di sana sini. Kita masih bisa merasakan yang namanya kehidupan moralitas. Kita masih bisa merasakan kerinduan untuk beragama. Tapi tinggal sisa-sisanya aja sebenarnya, ya. Jadi tidak lagi seperti yang Tuhan inginkan, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, kemudian intinya sekarang kita tahu ya, jadi sebetulnya manusia itu awalnya tuh direncanakan Tuhan dicipta untuk memantulkan sifat-sifat Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, itu rancangan awalnya begitu. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa lagi mencerminkan wajah Allah. Nah, Allah begitu mengasihi manusia. Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mengerjakan karya penebusan, mati di kayu salib. Nah, barang siapa orang yang percaya kepada Yesus, kita perlu tahu Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Apa maksudnya Yesus adalah gambar Allah yang sempurna? Yesus adalah karakter Allah yang sempurna. Kalau kita adalah gambar Allah yang sudah pecah, dan kita ciptaan.
Kalau Yesus, dia bukan ciptaan, dia pencipta. Tapi dia mencerminkan gambar Allah yang sempurna. Nah, jadi kalau kita mau melihat seperti apa Allah yang sempurna itu, lihatlah Yesus. Seperti apa Yesus ya, seperti itulah Allah. Ya, Yesus itu baik, Yesus itu adil, Yesus itu suci. Ya, seperti itulah Allah begitu. Karena Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Sedangkan kita yang adalah ciptaan, gambar Allah yang sudah hancur, gambar Allah yang sudah pecah. Nah, anak-anakku sekalian, dan barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan diperbaharui, menjadi ciptaan baru, agar bisa mencerminkan lagi sifat-sifat Allah, agar bisa kembali lagi memuliakan Allah dan menunjukkan sifat-sifat Allah dengan lebih cemerlang lagi. Nah, rekan-rekan muda sekalian, sekarang saya akan ajak kita baca Efesus 2. Efesus 2 ini mengingatkan kita tentang karya Allah dalam hidup kita. Saya akan mengajak buka Efesus 2 ayat 4 sampai 9. Nah, Efesus 4 ayat 2 sampai 9 saya bagi dua nih, ya. Saya bagi duanya begini ya, anak sekalian. Yang pertama, ayat 4 sampai 8, ini saya sambil coret-coret ya. Ayat 4 sampai 8 ini bicara tentang karya Allah, ya. Karya Allah, bahwa Allah itu kaya dengan rahmat. Kata lainnya anugerah. Kata lainnya lagi kasih karunia. Kata lainnya lagi pemberian. Itu sama aja ya. Rahmat, anugerah, kasih karunia, pemberian, itu pada baik. Ya, sama saja. Ya. Jadi Allah itu kaya dengan anugerah. Allah itu kaya dengan pemberian. Allah itu kaya dengan rahmat. Allah itu kaya dengan kasih karunia. Dan kasihnya kepada kita. Nah, saudara, karena dia mengasihi kita, apa yang Allah lakukan? Ya, coba kita baca ayatnya lebih lengkap lagi di dalam kitab kita ya. Efesus 2 ayat 4 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Kalian yang punya Alkitab silakan baca di Alkitabnya masing-masing. Ya, Efesus 2 ayat 4 ayat sampai 8. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya pada kita. Nah, lihat nih ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita telah menjadi cermin yang pecah, itu maksudnya ya. Oleh kasih karunia, oleh rahmat, atau oleh anugerah, atau oleh pemberian, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8 ini penting. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini adalah karya Allah. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, teman-teman, ternyata di Titus ini, di surat Titus, sama juga isinya ya. Kalau surat Efesus ini kan kepada jemaat, kalau ini kepada seorang anak muda bernama Titus. Coba kita buka Titus ya. Bunyinya ternyata mirip loh, karena penulisnya sama, penulisnya Paulus ya. Coba bunyinya kayak gimana sih? Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, ya kata kemurahan Allah ini sama dengan rahmat, sama dengan anugerah, sama dengan kasih karunia, sama dengan apa lagi ya tadi pemberian, ya, jadi kemurahan Allah dan kasihnya kepada manusia sama ya, ayat ini sama ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sama nggak? Bunyinya sama, ya kan? Kan karena rahmat. Sekali lagi, rahmat, kasih karunia, anugerah, pemberian, itu sama saja. Ya, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Ya, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Sama nggak? Sama. Ya, kita diselamatkan bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita. Sama. Jadi kita melihat dalam dua bagian Alkitab ini ada kesamaan. Ya, kesamaannya apa? Ternyata kepada jemaat Efesus, Paulus mengatakan kamu diselamatkan karena rahmat dan anugerah Allah, bukan karena hasil pekerjaanmu.
bukan karena usahamu sendiri. Nah, dalam surat Titus kepada anak rohaninya yang bernama Titus, Paulus juga menulis yang sama. Allah menyelamatkan kita karena kemurahannya, karena anugerahnya, karena rahmatnya, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Nah, jadi inilah kekristenan, teman-teman. Kekristenan ini yang membedakan kita dengan agama lain. Dan kalian tidak boleh melepas ini kalau kalian adalah orang Kristen. Orang Kristen itu dasarnya ini, ya, bahwa kita diselamatkan, kita mendapat hidup kekal, kita menjadi anak-anak Allah, dipulihkan oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, itu karena anugerah Allah, bukan hasil upaya kita sendiri. Kita masuk surga itu karena anugerah Allah, bukan karena hasil upaya kita sendiri. Nah, itu perlu kita tekankan ya teman-teman, itulah yang membedakan agama Kristen dengan agama lain. Nah, anugerah Allah itu dinyatakan dengan apa? Dengan mengaruniakan Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan. Jadi teman-teman, kalau agama lain mengajarkan kita itu bisa masuk surga, kita itu diselamatkan, kita beroleh hidup kekal karena usaha sendiri. Karena rajin sedekah, karena kamu rajin sembahyang, karena itu kamu selamat. Nah, itu ajaran agama lain. Tapi agama Kristen, yang membuat agama Kristen unik dan beda dengan agama lain adalah karena bagi orang Kristen, hidup bersama-sama dengan Allah itu bukan karena usaha kita sendiri. Bukan karena jasa kita sendiri, tapi karena jasa Kristus, karena tolong sadar itu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk apa sih kita diselamatkan, ya. Kalau di sini kan Allah memulihkan gambar Allah itu ya, menjadi gambar Allah yang utuh lagi. Cermin yang pecah itu dipulihkan lagi sama Tuhan. Itu dijelaskan dalam peristiwa ini ya. Jadi kita tidak lagi menjadi cermin yang pecah, tapi cermin yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Nah, tapi tujuannya apa ya? Tuhan memperbaharui kita. Nah, coba kita lihat. Ternyata sama loh yang dinyatakan di dalam Efesus maupun di dalam Titus. Coba lihat yang di Efesus dulu ya. Yang di Efesus, untuk melakukan pekerjaan baik, pakai bahasa Yunani agathos ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, ternyata di surat Titus juga sama loh, ya. Kita diselamatkan Tuhan, dijadikan manusia baru, menerima anugerah keselamatan. Kata Paulus kepada Titus, agar kita sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Sama kan? Sama ya, coba kalian lihat di layar tuh. Antara surat Efesus dengan surat Titus ternyata sama loh. Yang satu mengajarkan kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Di surat itu sama loh, ternyata kita diselamatkan agar kita sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Nah, jadi itulah tujuan Tuhan mengapa kita diselamatkan menjadi orang Kristen. Agar kita melakukan pekerjaan baik. Seperti ketika awal kita diciptakan dulu, menjadi gambar dan rupa Allah, seperti dalam Kejadian 1 dan 2, bahkan lebih baik lagi. Bahkan lebih baik lagi. Ya. Nah, jadi teman-teman, Tuhan telah pulihkan kita. Tuhan telah pulihkan cermin-cermin yang hancur ini. Tuhan telah memulihkan hatimu yang hancur. Tuhan sudah memulihkan jiwamu yang hancur. Tuhan sudah memulihkan kehidupanmu yang hancur. Yang takut karena dosa, yang takut dengan neraka, yang bingung dengan masa depan, yang tidak yakin akan masuk surga atau tidak. Tuhan telah memulihkan kamu, Tuhan telah menyelamatkan kamu, Tuhan memberikan kepastian buat kamu. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, tapi untuk apa kamu menerima anugerah keselamatan? Nah, salah satunya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau dalam surat Titus dikatakan, bahkan bukan hanya untuk melakukan kerjaan baik ya, agar kamu sungguh-sungguh berusaha. Kalau ada kata sungguh-sungguh tuh berarti ya sungguh-sungguh begitu ya, bukan main-main, bukan sekedarnya, bukan kalau ada kesempatan saya melakukan pekerjaan baik. Kalau lagi nggak ada kesempatan ya udahlah hidup mengalir aja, bukan begitu ya. Firman Tuhan mengatakan sungguh-sungguh. Ya berarti harus beneran ya melakukan pekerjaan baik. Cuma di sini menggunakan kata kalos. Kalau di sini menggunakan kata agathos. Sama-sama pekerjaan baik, cuma kata baik di sini adalah agathos, kata baik di sini adalah kalos. Maksudnya apa ya? Nah, itu yang mau kita bahas. Apa bedanya pekerjaan baik pakai kata agathos? Apa maksudnya pekerjaan baik menggunakan kata kalos? Ya, sama-sama artinya baik. Kata agathos dalam bahasa Yunani ya,
Itu artinya secara intrinsik, secara inherent itu baik. Itu diri yang sungguh-sungguh baik karena sudah dipulihkan Tuhan. Jadi mau nggak ada orang, mau ada orang, mau orang melihat, mau orang tidak melihat, kamu itu baik gitu ya. Jadi baiknya bukan hanya di depan orang, tapi secara inherent, secara intrinsik kamu itu pribadi yang baik. Tuhan sudah ubah kamu pribadi yang baik. Yang tadinya itu kalau ada orang pasang status ya, kemudian kamu mungkin menjelekkan atau menggosipkan dia di belakang, atau kamu berusaha menjelek-jelekkan dia di depan guru, misalnya begitu ya. Nah, itu kan artinya baiknya hanya di depan orang aja. Tapi kalau yang dimaksud agatos ini, kamu benar-benar, jadi meskipun ada orang jahatin kamu akan tetap baik sama dia. Meskipun kamu tahu dia suka gosipin kamu akan tetap ramah sama dia. Dan ramahnya bukan hanya di depan dia, benar-benar kamu memang mendoakan dia, benar-benar memang kamu baik sama dia, begitu. Meskipun dia menunjukkan kebencian, dia suka ngebully kamu, dia suka ngatain kamu, dia suka merendahkan kamu, tapi kamu tetap baik sama dia. Ya, mau ada orang, mau nggak ada orang, kamu tetap baik sama dia. Bicarain yang baik tentang dia, kamu tetap mendoain dia. Nah, itu namanya agatos dalam bahasa Yunani. Jadi secara inherent tuh baik. Kamu itu diciptakan Allah menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Kamu itu diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang keluar dari diri yang baik. Jadi kamunya itu benar-benar pribadi yang baik dan melakukan pekerjaan yang keluar dari pribadimu yang memang baik itu, begitu. Yang sudah diubahkan Tuhan. Dan pekerjaan baik itu sudah Allah persiapkan sebelumnya. Ya, sudah Allah persiapkan sebelumnya. Nah, tapi di dalam surat Titus, di dalam surat Paulus kepada Titus, kata baik itu menggunakan kata kalos. Nah, apa itu makna kalos? Kita diminta untuk sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Nah, kata baik itu menggunakan kalos. Kalos itu artinya apa? Sebagai tanda lahiriah dari kebaikan batin, sebagai tanda yang kelihatan. Kalau ini kan yang nggak kelihatan gitu ya. Kalau ini kalau ini kan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kalau ini khususnya yang kelihatannya, begitu, yang kelihatan nampak dari luar, menarik, ya, dan menginspirasi, memotivasi orang lain untuk merangkul apa yang indah juga. Jadi kalos itu adalah suatu kebaikan yang dinampakkan ke orang. Kalos itu adalah suatu kebaikan yang membuat orang lain terinspirasi. Nah, kamu diminta untuk sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik, artinya pekerjaan-pekerjaan yang bisa menginspirasi orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sungguh-sungguh bisa menarik hati orang lain, yang bisa memotivasi orang lain. Nah, itu yang diminta Tuhan kepada kamu, dan Tuhan mengatakan kamu harus sungguh-sungguh melakukannya. Ada kata sungguh-sungguh. Ya, melakukannya. Ya. Jadi kamu jadilah orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan sungguh-sungguh melakukannya. Pekerjaan-pekerjaan yang keluar dari hatimu, pribadimu, yang memotivasi orang lain, menarik hati orang lain, supaya orang lain pun bisa melakukan hal yang indah, melakukan hal-hal yang baik, meniru hal yang sama. Nah, itu kamu lakukan. Nah, ingat ya, itu kata firman Tuhan, bukan kata Pak Cahyo loh. Ya, coba saya ingatkan lagi ayatnya tadi ya. Ya, Efesus 2 dan Titus 3. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh Allah, ya. Ya, kita telah diselamatkan oleh Allah, ya. Kita telah menerima anugerah keselamatan. Kita sudah menjadi penduduk sorga. Sekarang ini KTP kita ini KTP penduduk sorga ketika kita percaya Yesus, begitu ya. Untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Pekerjaan baik yang keluar dari pribadi yang baik, pribadimu yang benar-benar baik, yang memang sudah Tuhan ubahkan. Gitu. Kebaikan itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang menginspirasi orang lain, membuat orang lain termotivasi. Aku ingin seperti dia. Aku ingin bisa juga mengembangkan praktek hidup yang baik seperti dia. Jadi menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain. Nah, jadi itu pelajaran firman Tuhan hari ini. Nah, jadi perbedaannya apa nih dengan orang-orang yang bukan Kristen? Ya, jelas perbedaannya berarti di sini ini atau pekerjaan baik di sini adalah buah dari keselamatan, ya, buah dari keselamatan. Itu bedanya dengan agama lain, ya. Kalau agama lain itu melakukan pekerjaan baik itu karena mereka adalah gambar dan rupa Allah, masih mempunyai sisa-sisa kebaikan Allah, sisa-sisa sifat-sifat Allah. Nah, kalau orang Kristen melakukan pekerjaan baik itu karena buah dari keselamatan, karena buah dari keselamatan. Ya, jadi kalau pohonnya baik pasti dia berbuah dong. Nah, saya ulangi ya.
Jadi apa perbedaan pekerjaan baik yang dilakukan orang bukan Kristen dengan orang Kristen? Bedanya apa? Bedanya di sini ya. Orang non-Kristen atau orang yang bukan Kristen melakukan pekerjaan baik karena mereka adalah gambar dan rupa Allah yang masih menyimpan sisa-sisa sifat Allah. Sedangkan orang Kristen melakukan pekerjaan baik karena itu adalah buah dari keselamatan, ya. Karena itu adalah buah dari keselamatan. Ya. Pak Cahyo ulangi sekali lagi, ya. Jadi Pak Cahyo ulangi 3 kali nih, 3 kali supaya kalian makin ingat dan nggak tanya-tanya, nggak bingung-bingung sehari nanti, ya. Sekali lagi Pak Cahyo ulangi untuk yang ketiga kalinya. Apa bedanya perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang tidak seiman, yang non-Kristen dengan orang yang Kristen, ya. Orang non-Kristen melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, ya, orang yang bukan Kristen melakukan pekerjaan-pekerjaan baik karena mereka adalah gambar dan rupa Allah yang meskipun sudah rusak ya, tapi masih menyisakan sedikit sifat-sifat Allah. Masih menyisakan sifat-sifat Allah. Ya, sedangkan orang Kristen melakukan pekerjaan baik karena apa? Karena itu adalah buah dari keselamatan, buah dari anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Ya, jadi Pak Cahyo udah ulangi 3 kali tuh. Jadi jangan bingung lagi sekarang, jangan bertanya-tanya lagi. Tapi yang pasti sekarang buat pelajaran adalah sebagai anak baik pribadi yang sudah diperbaharui Tuhan. Dan mari kita melakukan pekerjaan itu menjadi berkat buat orang, supaya orang juga termotivasi, supaya orang juga terinspirasi, supaya orang juga jadi ingin melakukan hal-hal yang baik juga, gitu, ya. Nah, contohnya, kalian pernah nonton acara YouTube nggak? Yang menggambarkan sebuah peristiwa ketika ada satu aktor, ya, satu pemain watak begitu ya, ketawa. Jadi dia lagi naik gerbong kereta, di gerbong kereta itu dia melakukan eksperimen sosial, bahwa sesuatu itu bisa menular, ya. Nah, terus saudara-saudara, lalu di gerbong kereta kan gerbong kereta sepi ya di luar negeri ya, orang sibuk dengan HP-nya masing-masing, orang sibuk dengan bacaannya masing-masing, ada yang tidur, ada yang bengong gitu kan. Nah, di gerbong kereta itu tiba-tiba aktor ini ketawa, ketawa. Apa yang terjadi? Orang lain kan di gerbong itu juga geli melihatnya ya, mereka mulai ketawa. Nah, ketika yang satu ketawa, yang sebelahnya ketawa lagi. Akhirnya satu gerbong itu penuh dengan tawa, ya. Artinya apa? Tawa itu menular, ya. Jadi maksudnya begini, saudara-saudara ya. Sesuatu ketika dilihat orang itu bisa kadang-kadang tuh bisa menimbulkan dorongan orang itu untuk meresponinya kadang-kadang dengan hal yang sama. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sifatnya menginspirasi, memotivasi, orang pun punya dorongan untuk melakukan hal yang sama. Wah, itu hal yang baik ya. Saya mau tiru begitu. Nah, sekarang tinggal aplikasinya. Kira-kira kalau kalian mempraktekkan ini, apa yang bisa kalian praktekkan ya? Pekerjaan baik yang kira-kira bisa membuat orang itu terinspirasi. Nah, kalau mau menanyakan soal kalos ini, ya, pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah kalian mesti pastikan dulu kalian sudah jadi agatos belum, ya, pribadinya sudah berubah, Tuhan ubahkan jadi baik belum, begitu. Itu yang penting sih, ya, pribadimu dulu yang diubahkan, kebaikan yang merupakan keluar dari pribadi yang memang baik. Nah, saudara ya, baru dari pribadi yang baik itu akan muncul hal-hal yang bisa menginspirasi orang lain, hal-hal yang bisa memotivasi orang lain, hal-hal yang bisa membuat orang lain ingin, ya, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik itu? Filipi 1 ayat 6. Dikatakan, ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Nah, kata pekerjaan baik di sini, ini bicara soal iman, menjadi murid Tuhan. Kalau kita baca ayat 5-nya ya, kalau kita baca ayat 5-nya, ini bicara soal bagaimana seorang itu menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Yesus. Jadi, Injil, ini bicara soal Injil ya. Jadi memulai pekerjaan baik di sini artinya hidup dalam Injil. Hidup di dalam Injil, hidup di dalam iman Kristen. Nah, saudara, itu juga kalau kamu bisa hidupi dengan sungguh-sungguh ya, itu bisa memotivasi orang lain loh. Itu bisa menginspirasi orang lain. Wah, anak Tuhan yang benar-benar hidupnya luar biasa ya, takut akan Tuhan, begitu dekat sama Tuhan, dan kamu akan membuat orang lain juga jadi rindu, ingin dekat dengan Tuhan juga, karena melihat kehidupan kamu yang begitu dekat dengan Tuhan, begitu ya.
Kan kita juga sering dengar ya, atau sering lihat ya, ada nenek-nenek atau oma-oma atau opa-opa kita yang begitu setia, begitu kusuk berdoa ya kepada Bapa di surga. Kita juga sebagai cucu-cucunya terinspirasi. Aduh, kok aku terinspirasi dengan omaku ya, dengan mbahku ya, dengan nenekku ya, dengan kakekku ya. Kalau berdoa sama Tuhan tuh kelihatan Tuhan tuh benar-benar sosok yang dihormati sekali, sosok yang benar-benar agung begitu ya. Kok aku jadi pengen ya kayak omaku, aku pengen ya kayak opaku begitu. Nah, jadi memulai pekerjaan baik ini artinya hidup dalam Injil ya. Tapi ada arti lain juga tentang pekerjaan baik ini selain hidup dalam Injil ya. Contoh ya, Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka, jemaat, supaya mereka atau jemaat tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Nah, kata pekerjaan baik di sini tentu ada hubungannya dengan hal-hal yang dinilai baik ya dalam tatanan pemerintahan. Misalnya kamu menjadi warga negara yang baik, ya, warga negara yang taat. Nah, ketaatan kamu, sifat baik kamu melakukan hal-hal baik, ketaatan pada pemerintah, itu bisa juga menginspirasi orang loh. Ya, bisa banget menginspirasi orang. Misalnya, kamu tahu ada peraturan jangan buang sampah sembarangan. Dan kamu menjadi anak SMP yang setiap kali ada sampah, kamu kantongin dulu. Karena nggak ada tempat sampah di sekelilingmu, aku kantongin dulu sampahnya, begitu. Itu bisa menginspirasi orang loh. Orang akan lihat itu, wah keren juga ya, ini masih SMP, dia lihat nggak ada tong sampah, sampahnya dia masukin tas dulu, begitu. Itu tuh bisa menginspirasi orang loh, ya. Karena kamu tahu pemerintah punya aturan, misalnya tentang pemakaian helm. Dan kemudian kamu melihat kamu masih SMP ya, tapi kamu kemana-mana setia gitu, tetap mau pakai helm. Bahkan kamu ngingetin teman kamu, misalnya naik motor pakai helm, itu bisa menginspirasi orang loh. Dan banyak hal lain lah ya, tentang kegiatan belajar mengajar, pokoknya berkaitan dengan peraturan, ketaatan terhadap otoritas. Nah, itu bisa menginspirasi orang ya. Apalagi ya teman-teman, misalnya yang terakhir itu ayat 14. Biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, ya, memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi pekerjaan baik di sini ada kaitannya dengan memenuhi keperluan hidup yang pokok. Ya, artinya apa? Orang-orang Kristen diminta jangan males, ya, jangan males, rajin. Tunjukkan hidupmu dengan hidup yang rajin bekerja. Dalam konteks ini ya rajin mencari makan, memenuhi kebutuhan, jangan hanya cuma minta-minta orang, jangan hanya cuma minta ditraktir doang gitu ya, sekali-sekali juga mentraktir, misalnya begitu kan. Nah, jadi teman-teman sebagai anak-anak muda ya, kita diajar untuk jadi anak-anak yang rajin. Keperluan hidup pokok kita sekarang apa sih? Belajar. Dan biarlah kerajinanmu dalam belajar itu menginspirasi orang, menginspirasi temanmu, menginspirasi orang-orang di sekitarmu, menginspirasi generasi-generasi penerus kamu, yang memotivasi generasi-generasi penerus kamu bagaimana cara kamu belajar hari ini. Nah, itu contoh-contoh pekerjaan baik, ini contoh-contoh praktis saja sih ya, ayat-ayat tambahan yang bisa saya tambahkan. Nah, bagaimana dengan kita? Yuk, kita melakukan firman Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan-pekerjaan baik yang pertama-tama keluar dari pribadi yang memang baik, yang sudah diperbaharui Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan baik yang dapat memotivasi atau menginspirasi orang lain, ya, yang dapat membuat orang lain pun ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan baik semacam itu.